welcome back to my channel. Loh, kok my channel? Ini mohon maaf 2 episode terakhir kayak gak jelas ya uploadnya jam berapa tapi it's okay kencana deh jobu lah ya. Karena It's okay, it's love. tiba-tiba meeting lah atau ada kesibukan lain, jadi mohon maaf sekali. Dita sibuk banget guys. Sekarang Dita tuh meetingnya di luar terus, asli. Meeting sama orang-orang penting gitu. Kayak gue tuh merasa agak aduh, udahlah. Ini proyek udahlah gitu. Udahlah nih. Ini proyek mangkrak aja ya ke Korea. Enggak. Baru comeback 2 episode udah bangkrak lagi menurut lo aja. Jadi ingat ini, gue merasa kayak grup apa ya yang dia langsung debut terus langsung disband tuh kayak banyak deh. Ada, Domino. The Ark kita juga The Ark. Itu kayak lagunya baru 1 langsung bubar ya Allah, sedih banget. Atau yang terakhir April ya. Iya. Gue baru sadar sih ini intermezzo aja, yang April kan bubar ya. Ternyata tuh DSP tuh sebelumnya juga bermasalah juga ya, kan? bermasalah. Dan ternyata kan gue juga bingung ya kenapa bubarnya lama banget. Ternyata DSP Entertainment tuh dibeli sama RBW, agensi mamamu. Kayaknya setelah, gue gak tahu ya kalau kata orang-orang sih, pokoknya setelah acquire, gue gak tahu acquire itu akuisisi atau beli atau istilahnya apa. Setelah udah dipegang RBW langsung tuh kayaknya manajemen RBW-nya udah bubarin aja gitu. Bubar deh. Bermasalah sih habisan nih, udah bubarin aja. Iya, kayaknya brandnya udah susah juga dia pertahanin gak sih. Jadi bener, udah ada ketok palunya karena udah transisi manajemennya udah jelas tuh. Mungkin kayak waktu kemarin kita itu loh yang dimana ngambang-ngambang, ngerti gak sih kayak gini kayak loh. April ini ya. Iya, kayak tapi bedanya kita antara comeback. mau bubar atau nggak bubar, tapi tunggu dulu nih manajemennya masih belum jelas nih kemauannya apa gitu ya. Sampai akhirnya pas udah jelas, ntar April bikin situs traktir juga nih. Nggak tahu, semoga gue mendoakan untuk terutama yang namanya Chaekyung sih. Dia itu, lu nonton Kara Project gak sih? Kayaknya lu nonton deh. Nonton Kan ada dia tuh ya. Iya, Chaekyung. Iya, Chaekyung. Iya, itu kayak semoga dia mendapatkan kesuksesan. Iya, jadi YouTuber aja lah Chaekyung, cantik kok. Iya, boleh lah. Atau mungkin jadi artis atau jangan-jangan kayak grup-grup kayak Omega X gitu, Ron tiba-tiba debut lagi. Karena gue nggak tahu kenapa sih banyak banget grup-grup UMKM Nugu yang misalnya dia grup yang nggak sukses masih punya asa untuk debut lagi, kayak mereka kayak nggak pantang menyerah gitu loh. Gue salut sih. Kayak Omega X kan bekas ini membernya grup UMKM Nugu kan situ. Ya semoga mereka beneran kayak nggak putus semangat juga sih ya member April ya. Walaupun kemarin sempat masalah, dan ya semoga mereka masih bisa menemukan kekuatan untuk bisa bangkit. Yes, amin. Anyway, gara-gara kemarin episode ini tuh terinspirasi dari kejadian fenomena alam Twitter, fenomena sosial media, di mana waktu itu ada hashtag SMA Rigged. SMA Rigged. Rigged itu bahasa Indonya apa ya? Bingung deh. Rigged itu manipulasi. Bukan dicurangi, permainan curang. Curang gitu. Ya, K-pop word curang. Tercurangilah, merasa tercurangi nih penggemar dari grup-grup yang tidak menang gitu. Gitu kali ya. Iya. Agak apa tuh di K-pop Awards SMA, gue pakai SMA Seoul Music Award. Nah, gue memang tahun kemarin gue nggak gitu ngikutin award-awardan sih, jadi I don't really care ya. Maksudnya bahkan mama aja gue nggak inget sih siapa aja yang menang gitu loh. Karena memang udah nggak tahu sih, karena memang pas yang akhir-akhir tahun kemarin gue nggak terlalu mengikuti, jadi kayak bodo amat juga hasilnya. Tapi sampai ketika yang SMA Rigged ini gimana, cukup rame banget karena hasilnya tuh kayak gue mungkin nggak terlalu tahu yang hasil yang tentang NCT yang menang Daesang ya, tapi gue mungkin lebih memperhatikan IVE. Tau kan grup-grupnya Starship itu nggak menang ROT, yang menang malah Omega X. Walaupun gue nggak masalah sih, Omega X itu kan grup Nugu ya, jadi sepatutnya untuk memang gue harus dukung, tapi untuk dapat apresiasi iya, gitu ya. Harus apresiasi. Tapi kalau
melihat faktanya IVE itu nggak terbantahkan secara angka, secara brand, secara recognition, terus secara chart juga penjualan album fisiknya juga bagus, YouTube viewsnya bagus. Sedangkan kalau dibandingin sama Omega X, bukan sorry to say, memang jomplang banget sih. Makanya gue sangat mempertanyakan, lah kenapa yang menang Omega X? Bukan no hard feeling ke Omega X, maksudnya gue sangat senang dengan sangat senang dengan Omega X bisa dapat penghargaan seperti itu ya. Tapi kalau melihat levelnya yang udah di Seoul Music Award, mungkin kalau levelnya kayak award AAA, lu tau gak sih yang suka bagi-bagi award itu? Ya tahu. Asian Artist Award. Itu kan suka tropinya macam-macam lah. Random pemenangnya. Fokus target award, atau most discovery of the year, most rambut paling gemilang. Iya, maksudnya di situ memang banyak grup-grup nugu yang menang di AAA kan, karena memang tuh kayaknya memang ya ajang-ajang bagi-bagi duit aja lah gitu. Bagi-bagi duit. bagi-bagi trofi aja. Dan gue malah at this rate gue malah senang dengan AAA daripada Mama sih. Kayak ya udah mending sekarang bagi-bagi gitu, kayak udah sensi sama Mama aja sih gitu. Tapi untuk SMA ini kan kayaknya kalau masa Rookie of the Year tetap yang harusnya menang kayak memang yang gaungnya terdengar banget kan ya. Tapi kan Omega X ini menurut gue nggak kalau dibandingin IVE lah kayak jauh banget gitu. Gue sangat mempertanyakan sih, dan seharusnya IVE yang menang kalau menurut gue. Gue taunya yang itu tuh. Tapi kalau yang NCT, masalah NCT 127 Daesang, ini mungkin SM Stan SM-nya kayak lebih tahu sih kenapa. Beban sekali gue. Iya. Ini juga sebenarnya kemarin gue melihat dari beberapa point of view sebenarnya, karena kayak yang tadi lo bilang, gue SM Stan, mostly teman-teman gue juga SM Stan. Tapi ada juga beberapa yang mungkin melihat kejadian ini sebagai sebuah tanda tanya gitu ya. Kok bisa sih yang menang malah si NCT 127 gitu. Dan akhirnya muncullah kejulitan dan segala macam. Gue sendiri sama posisinya sama lo. Maksud gue juga dari dulu gak pernah merasa bahwa lo menang penghargaan berarti lo keren banget gitu. Iya, anyway, iya keren banget sih. Tapi secara personal gue tidak melihat itu sebagai sesuatu yang kayak wah gokil mereka menang Daesang gitu, enggak yang kayak gitu. Jadi gue menanggapi semua award juga ya udah ibarat kata semuanya di mata gue adalah AAA gitu kalau sebenarnya. Iya. Tapi ketika ini rame di Twitter gue dan semua pada yang kayak tadi itu, ada yang di satu sisi sebagai SM Stan gue ke-trigger karena ada yang bilang bahwa wah ini mah awardnya SM semua nih gitu. Terus ada yang sampai bawa-bawa, oh ternyata si SMA ini yang bikin si Sport Soul ya. Gue baru tahu loh ternyata Sport Soul itu pemegang saham terbesarnya itu pemiliknya tuh SM gitu. Terus gue juga kayak gitu kan. Akhirnya banyak yang mulai berspekulasi, oh pantesan aja yang menang NCT 127 gitu. Nah itu dari sudut pandang orang di luar fandom SM gitu ya. Tapi kalau di dalam fandom SM-nya sendiri ada juga point of view yang berbeda gitu. Ada beberapa temen gue, satu sih, yang kemudian menjelaskan ke gue kayak jadi permasalahannya itu bukan cuman dari luar fandom SM-nya aja gitu. Ternyata juga dari dalam fandom SM-nya pun tuh dipermasalahkan kenapa NCT 127 tuh bisa menang gitu. Yang pertama karena kalau dari luar fandom SM gitu ya, karena di kandidat Daesang itu ada BTS, ada IU, ada Seventeen gitu. Itu yang dari luar SM. Dan yang kedua tuh ada NCT Dream, yang mana kita sama-sama tahu NCT Dream itu pas comeback yang Mark kembali kemarin itu tuh kan gede banget kan ininya, gaungnya gitu. Dan pokoknya temen gue menjelaskan bahwa dibandingkan dengan apa yang NCT 127 achieve gitu, NCT Dream tuh sebenarnya kayaknya lebih unggul gitu secara angka kalau kata teman gue tuh gitu. Ini gue juga nggak ngecek detailnya sih ya, gue cuma menjelaskan perspektif teman gue gitu. Nah ada juga yang bilang kayak kemudian dia mengomentari komentar dari orang-orang yang di luar fandom yang bilang kayak wah ini mah award SM gitu. Nah terus teman gue bilang ya kalau emang SM pengen beli Daesang,
kenapa dia harus beli Daesangnya buat 127, kenapa nggak kasih aja Daesang ke Dream atau ke aespa, karena kan semuanya kan juga artis SM gitu, kenapa yang diangkat cuman si 127-nya doang gitu. Nah di situ sih gue mulai lagi berpikir lebih banyak gitu, yang kayak oh iya juga ya, apa sih ada agenda apa SM di 127 ini gitu, kenapa mereka harus kalau mereka mau curang dalam tanda kutip, bukan berarti mereka beneran curang ya. Kalau mereka mau curang, kenapa mereka harus curangnya itu lewat 127 gitu? Kenapa nggak lewat yang lain aja? Toh yang lain juga kan butuh popularitas juga, butuh recognition juga, butuh award juga gitu. Nah itu kemudian membawa gue ke satu pengumuman tadi. Gue lihat di salah satu akun fanbase NCT, si NCT Dream itu bakal perform di Jerman, tapi di situ nggak ada Haechan sama Mark gitu. Terus gue mikir, oh ini 127 mau comeback ya, makanya si Haechan sama Mark nggak ikut nih ke Jerman gitu. Terus gue mikir lagi kayak oh pantesan aja yang si SMA itu kemarin menang ribut gede banget pemberitaannya, mungkin menuju ke situ gitu. Jadi memang gue melihat bahwa oh ini ya sebuah media play-nya SM gitu, bahwa gue lagi pengen nge-highlight 127 nih jadi jagoan gue tahun ini gitu. Jadi ya gue menangin dia gitu. Sementara yang lain ya udah di situ dulu aja gitu. Nah, itu dari beberapa perspektif yang gue lihat, yang gue dengar juga dari orang-orang. Yang mana gue jadi kayak apa ya? Mikir sendiri juga sih, kayak tadi itu yang akhirnya gue menyimpulkan juga bahwa oh ya mungkin memang SMA ini rig gitu, mungkin memang SM istilahnya orang dibalik kemenangan NCT 127 gitu. Tapi kalau ngelihat dari kacamata yang lebih besar, bahwa yang pertama gue juga tidak terlalu peduli banget sama siapa yang menang siapa yang kalah gitu. Tapi ya kalau memang mereka benar melakukan itu kayak disayangkan sih menurut gue, karena ini juga pernah terjadi waktu itu di Golden Disc Award kalau nggak salah, itu di tahun 2009 apa 2010 gitu. Waktu itu masih era-eranya SNSD sama Suju masih berantem tuh ya, yang fansnya masih yang kayak wah ELF tuh kalau sama SNSD julid aja pokoknya kerjanya dah gitu kan. Sementara gue sebagai ELF kayak kenapa sih kita harus julid gitu. Kayak gue masih bingung juga. Waktu itu kalau nggak salah, katanya ini unconfirmed, correct me if I'm wrong, katanya waktu itu yang menang tuh harusnya Suju harusnya yang menang waktu itu. 2009-2010 itu mungkin awalnya tuh kayak sorry deh harusnya sih ya. Tapi yang pada akhirnya menang itu SNSD gitu. Terus muncullah spekulasi seperti biasa nih kan di Twitter udah mulai ramai, mana Twitter kan masih awal-awal muncul juga kan waktu itu. Muncullah spekulasi bahwa iya itu tuh memang SM sengaja bikin Suju kalah karena mereka pengen nge-push SNSD di tahun itu gitu. Mereka agendanya memang pengen bikin SNSD lebih populer lagi di tahun itu. Makanya Suju dibikin kalah sama mereka gitu. Terus ada lagi yang bilang kayak oh iya ada tuh fotonya Hicol ngacungin jari tengah gara-gara kalah, yang kayak gitu-gitulah pokoknya rame gitu. Jadi ketika gue mendengar SMA rig terus SM ada main di belakang ini kayak I know this management for so long time gitu. Jadi kayak iya baik dan terjadi lagi gitu sih. Jadinya kayak gue di satu sisi kan kayak iya sangat disayangkan sih SM bisa melakukan itu, tapi dari kalau dilihat dari kuasanya dia yang masih megang di entertainment industry itu kayak dia mampu melakukan itu, dan kebanyakan pada akhirnya grup-grup yang di bawah gitu, yang istilahnya kayak dalam tanda kutip di bawahnya NCT 127 saat ini ya, di SM gitu kayak Dream sama aespa ya ujung-ujungnya harus ngalah juga, seperti pada saat itu Suju ngalah ke SNSD gitu. Gue sih melihatnya ya udah ini sebagai sebuah trik untuk bikin brand mereka lebih besar aja. Tapi yang lucu dari permasalahan ini, gue sama temen gue akhirnya menyimpulkan bahwa sebenarnya yang jadi korban di sini adalah NCT Dream kalau kata temen gue. Terus gue juga akhirnya setuju dengan statement itu, karena kayak yang pertama tadi, kayak NCT Dream itu penjualannya tuh nggak jelek gitu, malah justru bagus penjualannya. Tapi kenapa mereka kesannya kayak disebelin banget sama SM gitu? Dia itu triple million seller apa ya? Gue lupa deh. Dan juga secara angka NCT Dream tuh lebih tinggi lah kalau dibandingin dengan NCT 127 kan. Karena apa? Itu mungkin karena yang di sini tuh jadinya karena sama-sama masih NCT nggak sih? Jadi berasa kayak ada yang
dianaktirikan lah atau iya, apa. Iya, Ya nggak sih Ron? Karena masih satu brand NCT. Makanya itu gue sama temen gue akhirnya banget, iya, gue sama temen gue akhirnya bilang kayak, ya gue nih kalau udah kan dari episode yang lalu juga gue bilang kayak kalau berantem dalam fandom itu tuh lucu sebenarnya, karena ya kan sama-sama NCT sih sebenarnya, tapi brand lo aja satu nih NCT, cuman lo bikin subunit. Terus akhirnya gue bilang sama temen gue, emang nih dari awal SM tuh udah salah nih bikin grup ini tuh pecah-pecah subunit gitu. Pada akhirnya semua kan dilepas ke fans. Lo mau bisa aja mungkin menciptakan NCT 2020, NCT 2021 di mana semua member itu melebur jadi satu dan semua fans itu melebur juga jadi satu gitu. Tapi that's not the main point of this group kan. Poin dari grup ini pada akhirnya ya NCT 127 gitu sekarang. Jadi kalau misalkan ada perpecahan seperti ini, Kak, gue pikir ini emang udah salah lu nih SM gitu. Lu yang ngadi-ngadi nih kayak gini. Iya. Jadinya ya udah tinggal lu menabur apa memetik apa yang lo tabur gitu. Ya udah, yang lo tabur, ini gitu. Konsep apa project yang dicoba-coba ya akhirnya ini maksudnya. Makanya yang itu harus kan tanggung jawab sih ya. Dan komentar-komentar dari netizen Korea kan juga mempertanyakan hal yang sama kan, kayak kenapa kok bisa gitu kan, wah kenapa ini nggak menang, kenapa malah itu yang menang. Iya maksudnya selain gitu. Kontroversi yang NCT Dream dan NCT 127 ada juga yang nanya ini kata apa kalkulasi yang menang Bonsang tuh dari mana, maksudnya kayak NCT Dream yang penjualan albumnya sefantastis itu bahkan nggak menang Bonsang, dia itu menangnya di kategori lain, kayak ada kategori tersendiri namanya Best Album Award, bukan Bonsang kan kayak apa ya ibaratnya tuh biasanya kan kalau award Korea ada Bonsang ada Daesang. Bonsang tuh untuk yang mungkin silvernya ibaratnya ya. Kalau Daesang itu yang goldnya. Sedangkan kita lebih fokus ke Bonsang dan Daesang aja. Nggak peduli tuh dia ada award tambahan lain, kan fokus kita tuh di Bonsang Daesang 2 itu aja kan. Makanya ada yang mempertanyakan, lah NCT Dream kenapa dia nggak ada di Bonsang tapi dia ada di namanya Best Album Award. Terus ada juga yang bilang, gue nggak tahu ini mengacu ke siapa, tapi ada juga yang bilang ada award yang ditambah-tambahin ya semacam itu, karena kalau secara musik kita cuma peduli Bonsang dan Daesang aja. Makanya ada yang protes kayak misalnya TXT nggak masuk, terus Stray Kids yang penjualan album fisiknya bagus, Stray Kids. Terus 80s juga, padahal dia top 20 80s sama Astro, kenapa yang menang di luar dari top 20 itu. Makanya sih ini mah kayak ya mungkin ada bener kata lo yang melihat siapa tuh yang bikin tadi gue baru dengar Sport Soul. Iya Sport Soul. Jadi kayak ya kalau dibilang Rick iya, iya, dan tapi kan maksudnya tapi gue merasa at this rate fans K-pop tuh kayak udah mulai menyadari award itu cuman sekedar ya udah loh, no attendance, no winning gitu. Yeah. Tapi memang award kayak semacam Daesang Bonsang udah jadi pride setiap fandom ya. Jadi makanya fandom tuh kayak getol banget. Jadi kalau nggak menang itu rasanya kayak perjuangan dia sebagai fans tuh kurang gitu, nggak bisa memberikan yang terbaik untuk idolanya kan, seperti itu. Tapi kan di satu sisi ada power di luar kekuasaan kalian, dimana kalian udah berjuang voting lah segala macam, ternyata kalah dengan power tersebut. Kayaknya semakin kesini kayak udah mulai apatis, sudah mulai kayak ya udahlah award gue cuma nonton performance-nya aja. Mungkin dari seperti itu ya, termasuk gue udah nggak terlalu peduli sih dengan award ini dalam artian gue cuman pengen lihat performance-nya aja. Kalau gue punya hot take tersendiri sih tentang award K-pop, lebih karena gue merasa award K-pop itu terlalu yang menang itu aja. Iya. Kalau di gue dalam artian gue bukan berarti gue menyepelekan. Kalau misalnya kita bilang itu aja, pasti kita merujuknya ke BTS kan. Bukan berarti gue menyepelekan achievementnya BTS, tapi karena memang wajar dong yang menang itu aja, karena secara angka, secara fandom, secara chart dan segala macam itu memang BTS tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi wajar aja ya kalau memang award gitu-gitu aja yang menang. Kayak misalnya Mama, gila disapu bersih dong BTS. Kalau dulu kan kayak pas zamannya dulu, Super Junior menang Album of the Year, Song of the Year-nya Big Bang. Terus Artist of the Year-nya 2NE1 kan bervariasi gitu. Kalau sekarang
sapu bersih. Dulu pas awal-awal pas BTS udah gede banget, gue mikir mungkin artist of the year Twice kali ya gitu. Gue mikirnya seperti itu, kayak enggak, BTS juga yang menang gitu. Sampai akhirnya kayak udah jalan 2 tahun 3 tahun ke belakang ini ya, kayaknya kalau mungkin karena gue terlalu ngikutinnya kayak mama, BTS itu udah sapu bersih udah 2 tahun deh. Correct me if I'm wrong ya. Gue lupa, sampai di tahap itu gue merasa yang menang ini lagi, tapi gue nggak bisa protes karena secara data nggak bisa terbantahkan. Tapi gue merasa it's getting boring. Tapi ini no hate ke BTS-nya ya, tapi gue merasa ya udahlah, gue cuma ngikutin performance-nya aja. Jadi itu kalau gue merasa tentang iklim award-awardan ini ya. Gue setuju sih sama itu. Dulu sebesar-besarnya EXO, kayak EXO tuh masih ada saingannya gitu loh. Iya. Dulu EXO sama Big Bang, gak sih? Gue inget banget tuh yang di mana ya, Mama. Terus lama-lama EXO sama BTS. Nah maksudnya kalau BTS nih, BTS aja. Gue kira anggaplah Blackpink, tapi gue tadi nerima DM yang bilang kalau Blackpink tuh nggak pernah menang Daesang. Oh, ini ada fans aespa mengejek Blackpink yang tak pernah mendapatkan Daesang. Tuh ada beritanya. Ya udah. Dulu gue kira akan Blackpink atau mungkin Twice, tapi ternyata yang menang BTS lagi. Gue merasa kayak memang BTS ini wow, terlalu besar banget gitu. Gue sebenarnya sangat menantikan sih, maksudnya setelah BTS generasi selanjutnya siapa ya yang akan misalnya mendominasi Daesang ini gitu. Ternyata mungkin diawali dari mungkin NCT 127 nih. Karena gue nggak bilang masa jayanya BTS abis, tapi kan gak bilang masa jaya BTS abis, tapi kayak lo butuh kayak variasi gak sih, kayak betul, gue setuju. Selain BTS siapa lagi ya. Gue mungkin menantikan Stray Kids 80s or ENHYPEN dan segala macamnya, tapi memang itu butuh waktu kan. BTS aja juga membutuhkan Monsta waktu. X dong, English album lo. Oh gue lupa anjir, Monsta X loh. Monsta X lah. Gue tuh awalnya itu loh berharap besar karena Starship sama Monsta X itu kan di promo Amerikanya kan kenceng bagus banget ya, dengan English album ini 2 kali bahkan English album gitu. Maksud gue tuh kayak MX tuh bakalan bisa menyaingi BTS gitu di pasar luar gitu, at least ada pesaingnya lagi gitu loh yang bisa semasif BTS. Tapi ternyata mungkin belum sampai situ kali ya. Kayak benar kata lo tadi sih, semuanya masih meniti karir menuju situ. Ya tapi semoga, gue sih berdoa aja nih, terlepas dari apakah ini terdengar julid atau enggak gitu ya. Gue sih berdoa aja semoga usaha untuk rig-nya kemarin itu berhasil gitu. Iya. Di SMA. Jadi ya pada akhirnya kita bisa menemukan ada pesaing kuat buat BTS gitu. Karena bener kata lu juga sih tadi yang lu bilang, kayak ya kalau dulu banyak yang menang, banyak lebih beragam pemenangnya karena orang-orangnya kan juga banyak gitu, yang namanya yang equally big tuh banyak gitu. Kalau sekarang nggak ada yang sebesar BTS, yang apple to apple tuh belum ada gitu. BTS literally outsold sih, sampai kayak untuk secara angka banyak grup, terus buat nyanyiin BTS secara angka tetap BTS outsold everything. Jadi gue kayak menantikan apakah TXT akan menggantikan generasi setelah BTS. Bisa nggak ya menyusul gitu. Mungkin kalau ngomongin award, kayak mungkin satu-satunya award yang sangat gue suka gitu secara pribadi gitu. Maksudnya sejelek-jeleknya award itu salah satu momen tahunan yang kayaknya gue menantikan gitu. Apa tuh? Ini sebelum Mama menjadi namanya Mama, yaitu namanya masih MKMF. Mnet Korea Music Festival. Iya, Ron, gara-gara dong festival ya, belum awards ya. Iya, dia MKMF 2008, gue inget banget. Sebelum namanya dia jadi Mama pas di 2009. Itu TVXQ menang Daesang album Mirotic, kayak anjir, gue inget banget pakaiannya Jaejoong yang ada bulu-bulu itu. Yang dadanya kelihatan ke bawah kan. Iya, itu kayak wow, itu sangat berkesan banget. Terus nangis Changminnya, kayak aduh, itu salah satu momen. Sebenarnya gue melewati momen itu telat banget sih. Kayak gue tahu itu setelah setahun setelahnya gitu. Jadi gue nggak berbarengan dengan momen itu. Tapi gue melihat secara fullnya tuh kayak wah, ini sangat
menurut gue sangat bersejarah sih ya. Gue nggak tahu bersejarah di seluruh award kah, tapi gue sangat suka dengan momen ketika TVXQ menang award, sama paling pas Monsta X pas Monsta X dulu tuh Monsta X kayak bisa dibilang dia itu pas rookie agak namanya tuh agak tenggelam dibandingkan dengan Icon dan Seventeen. Dan kalau misalnya ke Mama dia menangnya cuma yang award red carpet doang gitu loh Ron, kayak award tambahan. Iya inget gue. Next Generation Award kayak gitu. Kayak 2 kali dia cuma dapat award kecil-kecil gitu. Sampai satu ketika Monsta X menang di award di tengah di panggung besarnya itu. Dan menurut gue kayak anjir, gue pas ngikutin perjalanan Monsta X di Mama, kayak yang dari award kecil-kecilan yang di red carpet yang bukan di panggung besarnya, sampai dia akhirnya dapat tanda kutip bonsangnya versi Mama lah. Ya, walaupun dia nggak menang di kategori khusus kayak best group atau apa, tapi kayak itu gue seneng banget katanya, kayak dari awal dari runut, kalau dirunutin tuh kayak dia dari cuman dari cuman ya. Di red carpet sampai akhirnya receh, terus sampai dapat airtime-nya tuh lumayan banyak dia kalau di Mama gitu. Kalau Monsta X yang awalnya cuman performnya sedikit banget gitu sampai waktunya sampai panjang gitu. Itu sih kayak gue melihat kayak itu momen award yang gue suka gitu. Tapi kalau lo ada nggak? Maksudnya sejelek-jeleknya K-pop award gitu ya, tapi pasti kayak ada yang lo kayak mungkin lo sangat lo banggakan gitu. Gue agak kabur-kabur sih mengingat ini, tapi kayaknya Daesang pertama EXO sih kayaknya ya. Karena kan gue emang kalau EXO kan dedicated banget kan zaman-zaman itu. Jadi kayak pas mereka pertama menang Daesang tuh kayak seneng banget gitu rasanya, kayak wah gitu, happy gitu, yang ya ampun kan, karena sama EXO juga sebelum jadi gede itu fansnya dikit banget gitu, yang emang kayak grup-grup yang masih receh aja gitu. Cuman kalau ini bukan award sih, tapi piala mungkin ya. Kalau konteksnya piala sih, mungkin first win-nya EXO sih. Itu menurut gue yang sampai sekarang gue masih inget nangis jeleknya Suho yang masih sering gue cengin sampai sekarang. Itu sih yang paling berkesan. Cuman kalau untuk award terlepas dari bahwa itu misalkan udah nggak reliable atau cuman bagi-bagi piala dan segala macam, satu hal yang selalu gue nantikan dalam setiap acara penghargaan itu sebenarnya adalah interaksi antar artisnya sebenarnya, sama reaksi-reaksi mereka ketika nonton artis lain ketika perform gitu kan. Zaman-zaman dulu tuh kayaknya itu menarik dan juga manis gitu ya. Untuk dinantikan gitu. Pas zaman-zaman masih belum cancel culture, masih belum merajalela gitu kan, kayaknya seru gitu ya ngelihat mereka menikmati satu sama lain, penampilan satu sama lain gitu. Kan kalau sekarang lirik-lirik dikit pacaran ya lo. Atau enggak lagi nonton kayak, gini ya lo gitu. Lagi nonton mukanya kayak biasa, mukanya resting bitch face. Itu memang dasarnya gitu, dibilangnya nggak sopan. Kayak, ini padahal grup seniornya lagi perform siapa gitu. Siapa tahu lagi nahan pipis. Padahal memang itu bentukan mukanya seperti itu. Siapa tahu emang lagi mules gitu kan. Susah deh pokoknya. Tapi itu sih yang paling gue nantikan dalam setiap award, terlepas dari siapa yang menang. Mungkin kalau di sini tadi gara-gara kita ngomongin SMA tadi, kayak pasti fansnya NCT 127 terlepas itu Rick atau enggak, ini tetap jadi achievementnya NCT 127 kan. Jadi kayak I congratulate you guys tetap, sih. Kita tetap deserve untuk diberikan selamat, dan juga pasti fansnya kayak udah voting dan segala macamnya. Kayak ini udah jadi ini achievement fansnya juga gitu loh. Kayak ini momen yang sangat dibanggakan oleh fans NCT 127. Jadi kayak terlepas ini mau Rick atau enggak, ini tetap achievement NCT 127 sih. Kayak gue tadi melihat kayak yang Monsta X, memang Monsta X bukan nggak menang di award yang bergengsi, tapi gue karena melihat dari awal banget dari dirunut dari awal dia di Mama, jadi kayak kayak proud aja. Bahkan gue lebih bangga dengan hal ini, award yang ini, daripada sorry sih, gue kayaknya party pooper banget, tapi waktu itu Monsta X menang Daesang di Triple E, tapi itu kategorinya Stage of the Year. Itu dibilangnya Daesang sih, walaupun kayak gue sempat tanda kutip mengernyitkan dahi kayak Daesang Stage of the Year tuh opo gitu loh. Apakah ini kayak salah satu part of bagi-bagi aja gitu? Gue sanksi sih memang, tapi ya
tapi title-nya Daesang. Jadi semua headline bilangnya nih Daesang pertama Monsta X. Tapi ya itu tetap achievement-nya Monsta X, tapi kalau gue secara pribadi gue prefer yang pas yang di Mama, karena gue melihat dia cuma dari award di pinggir red carpet sampai dia dapat award di tengah panggung besarnya itu, gue lebih seneng itu daripada yang pas Daesang. Tapi tetap kongret sih, bukan berarti gue merendahkan, menyepelekan seakan-akan aksi panggung Monsta X tuh nggak bagus, tapi kayak gue lebih suka award yang paling penting sebenarnya ya kalau dalam permasalahan award rigged dan segala macam ini, yang kayak either lo percaya atau enggak sama si awardnya gitu, sama si ceremonial awardnya, sebenarnya kan kontrolnya itu juga ada di fans kan sebenarnya kalau gue lihat. Karena apapun gitu, kayak misalkan mereka pasti akan ingin melibatkan fans ke dalam proses voting dan segala macem gitu. Dan gua rasa K-pop ini tuh selain emang mereka dari obrolan sebelumnya kayak fabricated dan segala macem, fan sentris banget gitu. Dan fans itu memegang kontrol dan memegang kendali penuh dalam tanda kutip ya, memegang kendali atas grup yang mereka idolakan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan culture award yang seperti ini akan misalkan terjadi lagi, gue rasa memang harus ada fans yang mulai bersuara untuk boykot sih menurut gue, karena itu lebih masuk akal dibandingkan dengan yang kayak kita menerima kemenangan tapi kemenangan ini kok kayaknya perlu dipertanyakan terus gitu, kayak kok kenapa ini menang, kenapa itu menang, kenapa ini nggak menang gitu. Maksud gue ya karena melibatkan fans ya. Daripada kita harus terus-terusan setiap tahun ngomongin soal wah ini rigged gitu. Gue lebih seneng kalau misalkan kalau lo udah tahu misalkan 2 tahun ini sebutlah Mama gitu misalkan rigged, ya berarti ya do something about it gitu. Kayak apakah gimana caranya supaya lo menyuarakan kayak ya kita boykot aja Mama, nggak ada yang nge-hype Mama misalnya di sosmed, atau nggak ada lagi yang mau vote buat Mama misalnya. Gue rasa di era yang sekarang udah digital banget dan mereka udah nggak ada boundaries antara fans dan manajemen gitu, karena terbuka sekali di sosial media. Gue rasa mereka kan mempertimbangkan itu sebagai sebuah alasan untuk berpikir kayak ada loh keramaian ini, berarti at least kalau kita mau bohong nih harus lebih pintar lagi gitu, kasarnya lah gitu, atau enggak ya perbaiki sistem lo gitu, jangan sampai kayak SMA ternyata punya Sport Soul ternyata punya SM, tapi yang menang artis SM semua. It's so obvious gitu. Jadi lo istilahnya kayak orang udah tahu orang bakal ngedik itu, terus lo biarin gitu. Jadi lo sistemnya emang harus diubah juga. Dan sebagai fans kita juga harus bertindak sih kalau misalkan ini terjadi lagi, ya harusnya kita bisa do something about it gitu. Kayak udah, cuman ya memang harus ada KOL-nya sih menurut gue, harus ada orang-orang yang menyuarakan dan memberikan POV yang clear bahwa ini rigged gitu. Kayak misalkan kayak Golden Globes gitu kan, diboykot sama banyak studio kan karena dibilang rasis dan segala macam gitu. Tapi itu pada akhirnya yang terjadi boykot karena studio yang ngomong gitu, karena orang-orang besar yang berbicara gitu. Nah kalau K-pop ini kan pemegang kendalinya itu adalah fans, jadi gue rasa kita bisa sih guys untuk melakukan itu kalau misalkan kita terkoordinasi gitu maksudnya. Cuman ya mungkin usahanya harus lebih besar. Mungkin biar kayak karena kan selama ini award itu memang based on voting lah, jadi kayaknya persaingannya tuh sangat berapi-api. Tapi kan kalau memang kayak gitu ya pantengin aja, kayak ada award Korea kok yang dimana itu kritikus yang milih gitu kan, ada namanya namanya KMA, dia itu Korean Music Awards. Jadi itu yang pilih murni kritikus, jadi nggak ada fan voting, dan ini jarang diperbincangkan karena tidak melibatkan voting itu sih gitu. Jadi kayak kalau ini karena tuh jarang bermasalah juga. Iya, jarang bermasalah. Tapi di sini kayak di sini kalau di award ini tuh jarang banget idol yang menang, tapi yang paling yang menang BTS sering menang loh di Korean Music Award ini. Maksudnya dia secara kritikus juga nggak cuman secara nggak cuman masuk pertimbangan mereka. Iya, nggak cuman kuantitas aja nih, memang ada quality-nya juga. Tapi untuk tahun ini 2021 BTS menang dengan lagu Dynamite. Gue merasa nih lagu udah lama banget loh coy.
Tapi dia menang. Dynamite 2021. Iya 2021. Maksudnya kalau yang kayak Korean Music Award ini yang menang tuh paling kalau misalnya ngomongin idol ya, kayak J-Park atau terus Girls' Generation, sedikit banget sih memang. Di sini idolnya lebih kayak Janabi, lebih ke Baekhyun atau nama-nama yang gue kurang familiar, tapi mungkin di Korea terkenal kali ya gitu kayak. Ya kan nih award kayak gini yang maksudnya orang-orang selalu ngomongin mana kenapa sih yang menang itu aja gitu, nggak kayaknya award sekarang voting mulu, tapi giliran ada award nggak ada votingnya terlupakan. Iya, yang bener, kayak di Korea. Padahal justru mungkin itu yang lebih legit ya. Iya menurut gue ya ini lebih legit, tapi memang nggak kedengaran aja gaungnya karena nggak ada mungkin nggak ada proses voting via hashtag, jadi nggak gitu rame ya. Tapi kadang sesekali boleh lalu melihat di kayak award lain yang nggak based on vote, yang nggak populer, yang nggak populer. Mungkin ya, ini BUMN kali yang bikin, jadi nggak terlalu buat referensi aja. Oke deh, gara-gara episode ini kita ngomongin tentang awards, jadi kita buka Manfest, buka ke Korean Fest, nanya-nanya tentang opini kalian tentang gimana sih iklim K-pop Award saat ini. Iklimnya tuh dalam artian iklim tuh kayak bahasa Korea deh, iklim. Apaan? Pokoknya kok iklim sih? Curah hujannya tinggi kali ya? Iya, tadi hujan di tempat ya. Ngomong apa lagi? Maksudnya tapi benar-benar itu kata-kata yang pemilihan kata yang pas untuk digunakan. Iklim award nih kayak gimana sih? Iya. Share your opinion tentang awards K-pop saat ini. No attendance, no winning. Bosen yang menang itu lagi. Your favorite moment in K-pop awards apa? Pengen lihat grup yang menang award yang mana gitu? Atau apakah kamu termasuk yang apatis sama hasil award based on voting? Apakah ada awards terbaik, terburuk? Apa awards dinominasi agensi gitu? Nah, itulah yang ditumpahkan dalam Kekoreaan Fest di episode. Emang ya award yang paling bener tuh dahsyatnya award Anugerah Musik Indonesia, cuy. Sumpah. Kalau lo belum pernah sama sekali ngikutin Anugerah Musik Indonesia, itu enlightening banget karena banyak banget musisi yang nggak pernah lo tahu sebelumnya itu masuk nominasi dan menang gitu. Kayak wah, benar-benar kayak yang legit emang banget. Cuman award Indonesia yang legit emang, kecuali Smash nih harusnya menang. Enggak, nanti kalau misalkan NCT 127 datang ke RCTI kan otomatis menang award di RCTI kan. Udah menang. Pasti Tokopedia Award. Iya, Tokopedia Award juga Secret tuh. number menang itu legit gak tuh menurut lo? Best on apa tuh Tokopedia Award, gue tanya. Gak tahu deh. Oke deh, gue bacain aja di Twitter nih ada yang seru. Jadi ada yang nge-quote retweet dari @Bioshon. Dia bilang, honestly udah gak tertarik sih nontonin award sejak Uwi-nya After School. Gue baca benar gak? Yui. Sejak Yui bawain nominasi grup dance terbaik di Mama tahun berapa gitu, dia kan sampai komen After School pole dance buat lagu First Love sampai biru-biru tapi masuk nominasi aja enggak. Wak. Jadi mikir oh iya emang no privilege no way. Ya ampun, ini sedih banget ya. Gue jadi inget masa-masa itu. Kan First Love pole dance-nya itu bagus banget kan, dance-nya yang After School First Love. Tapi gue gak nge sih kalau ternyata tuh gak masuk nominasi ya memang. Tapi memang kalau kita ngomongin awards, kalau misalnya ngomongin best dance performance tuh, ini tuh yang gue sebel yang menang tetap yang populer gitu loh, Ron. Kayak apa ya? Maksudnya apakah ini tuh dilihat dari teknis dance atau enggak sih? Tapi gue merasa misalnya oke lah kalau kita ngomongin as a music itu kayak apa indikatornya banyak banget. Tapi kayak kalau dance misalnya seharusnya yang menang anggaplah Seventeen gitu. Kayak apa tuh rancu banget sih kalau kategori kayak best dance, best MV entahlah atau best apalagi gitu. Kalau selain di music ya. Jadi tuh merasa kalau misalnya udah yang secara teknis, wah ini kayaknya secara teknis dance-nya sulit banget nih, tapi ternyata nggak menang gitu. Padahal ternyata nggak menang. Iya, tapi gitu ya.
Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang ya dance tuh nggak perlu selalu yang bersifat teknis, tapi mungkin dance yang penting ikonik, mungkin dance gerakannya simple sederhana tapi bisa menang. Apakah itu termasuk best juga atau cuman dilihat secara teknis tapi gerakannya? Itu dibikinin kategori baru aja, viral dance performance apa gitu. Best viral TikTok dance moment, best highlight of the year gitu kali. Iya. Ide bagus tuh, bisa lo nanti ya di TikTok Award ya. Tapi Nia Ramadhani udah nggak bisa lagi ngebawain acara, di best lagi dia. Gara-gara nggak bisa nge-MC. Lanjut ya. Ini dari DM Instagram, kita anonimus aja ya. Definitely kalau ngomongin mistreatment di awards, pastinya Mama Awards bakal disebut gak sih? Aku Agase, dan jujur kalau ngomongin mistreatment pasti GOT7 pernah kena. Contohnya waktu video performance mereka di take down karena view-nya naik terlalu pesat. Cuma yang paling terngiang-ngiang waktu itu adalah Mama 2020 sih. Dan aku yakin di sini bukan cuma Agase doang yang kesel, tapi semua fandom. Mereka bener-bener ngebiarin idol nunggu di mobil, dan some idols bahkan keluar mobil pas lagi winter untuk stretching. Itu pertama kalinya aku lihat semua fandom K-pop gabung buat serbu Mama deh kayaknya, karena emang seketerlaluan itu. Kita semua tahu kalau Mama punya budget untuk sediain tempat buat para idol even on a pandemic. Mereka kan bisa ya ganti-ganti ruangannya, misalnya ada idol sesi siang atau sesi sore gitu. Tiap abis dipakai ruangan langsung di steril atau untuk next guest atau apalah. Aku yakin they can come up with something. Tapi namanya juga Mama, pasti aja ada masalahnya. Dan GOT7 mah banyak banget kalau ngomongin soal favorite moment di awards. Mereka juga suka menistakan diri mereka sendiri. Tapi yang paling ngakak waktu itu adalah meja mereka disita karena kebanyakan main flip battle challenge. Gak tahu itu harus bangga atau malu sama 7 bocah ini. Dan please buat SBS Gayo Daejeon untuk post special video performance tahun 2018 by GOT7 JB, winner Kang Seungyoon, 17 DK, NCT Doyoung, X101 J1. Karena itu kece parah performance-nya karena mereka live. Terus fans yang hadir juga semua di sana supportnya gila-gilaan banget sampai merinding dengernya. Yang lain harus dengerin ya. Anyway, semangat buat Ron dan Dita. My mood booster buat belajar. Aku tungguin tiap minggu loh. Terima kasih. Oke. Ya GOT7 jarang loh ada yang ngomongin GOT7 di podcast ini. Terima kasih. Kita udah kayak gak perlu vaksin berarti kalian ya. Gak perlu vaksin booster maksudnya. Iya. Dengerin aja kan kita mood booster gak sih? Dengerin aja. Gak bercanda. Harus vaksin booster guys kalau udah bisa. Tadi gue inget tuh yang masalah Mama yang ruangannya idol-idol tuh nunggu di luar gara-gara mungkin. Tapi gue juga lupa detailnya ya. Ini gue baca yang di DM Twitter. Halo Pan balik lagi langsung aja mau julid Music Award yang paling sering diomongin. Yang pertama Golden Disc Award, paling masuk akal sejauh ini berasa Grammy-nya Korea. Yang kedua Gaon Chart, ini kayak Billboard Music Award Korea karena dari penjualan. Yang ketiga Melon Music Award, ini mah hajatan melon, artis atau idol nggak bisa masuk Melon Chart ya udah. Ini nih Monsta X paling jarang nih diundang ke sini. Ayu menang terus kalau Melon Music Award. Iya, pasti selalu Ayu yang menang. Mama, yang keempat Mama sih paling bagus marketingnya, banyak dihujat tapi tetap paling ditunggu ajang puncak fandom perang vote. Bener sih, gue Mama tuh ya, lu hujat-hujat tapi tetap aja lu nonton. Iya, lu nungguin juga podcast ke Koreaan bahas Mama, gue tanya. Iya, padahal yang kelima Triple A Award paling bagi-bagi kue beberapa tahun terakhir. Yang keenam Seoul Music Award mulai kayak Triple A nih. Yang ketujuh Gayo, KBS, NBC, SBS dulu sih awards tapi jadi music perform aja. Ajang yang paling ditunggu karena collab artisnya. Kalau ada yang belum kesebut silakan tambah hehe. Oh dia komenin satu-satu awardnya ya. Oke, terima kasih. Next dari Instagram. Wah ini udah lama banget nih dia nggak ikutan curhat-curhat. Kita bacain aja ya panjang ya. Sebut aja nama aku nggak apa-apa katanya. Oke Dani, terima kasih sudah setia bersama kami selama 3 tahun terakhir. Lanjut ya nih gue bacain. Oke, mari kita bedah satu persatu. Aku sebagai penikmat performance acara award nggak terlalu peduli sama siapa yang menang. Kayak ya udahlah ya, semua punya achievementnya masing-masing. Dan mostly grup yang aku stand adalah grup UMKM. Jadi nggak ada yang datang ke acara awardnya katanya. Tapi kalau misalnya ada artis yang tadinya merangkak terus tiba-tiba jeder banget kayak Jessie gitu, aku juga turut senang sih.
Kalau masalah nominasi yang isinya itu lagi, kalau misalnya topik Manifest ini keluarnya di 2020, aku bakal jawab iya, bosen. Tapi ini udah 2021, tapi di 2021 sama awal tahun ini 2022, grup-grup generasi 4 udah mulai mendominasi nih. Jadi kayaknya it's time for them to shine. Kalau yang soal Rigged Award, padahal kan sebenarnya entertainment Korea itu sekarang benar-benar disoroti banget dan dibuat jadi dalam tanda kutip percontohan kali ya. Tapi kok mereka nggak bisa menjaga kredibilitas gitu loh ya. Ini sih yang gue pertanyakan juga dari lama sebenarnya, kayak Mnet kok bisa gitu. Tapi oh iya, oke, ini Mnet gitu. Mnet kan adalah ular. Dan ini fair-fair aja ya kan. Meskipun entertainment Indonesia juga nggak sebagus Korea, tapi untuk acara-acara award kayak gini, acara Indonesia masih lebih kredibel. Ini gue setuju banget. Nggak pernah ada berita Panasonic Gobel Awards manipulasi hasil atau SCTV Awards melakukan kecurangan. Iya. Tapi ya kalau SCTV Awards kayak ya acara TV sendiri sih. Mana? Jadi iya. Mau gimana mungkin, juga mau curang juga ya kayak ya udah nggak sih gitu, pasti semua akan dapet. Kalau Panasonic Awards tuh emang gue dari dulu percaya itu kredibel sih menurut gue, kayak timnya cukup oke lah gitu. Lanjut nih, masih belum selesai. Kalau soal mau menang harus datang, itu aku sedikit setuju. Karena balik lagi ini kan juga part of the show ya. Kalau misalnya banyak yang menang tapi nggak datang, siapa dong yang mau tampil? Ya bener juga sih. Kayak gue ada duit nih mau bayar lo, tapi lo nggak mau datang. Ya udah, award lo nggak jadi gue kasih. Gue jadi Mnet sih gitu kan, gue ular soalnya. Kalau soal cost produksi mahal, ya ibarat aja ikut lomba ya. Modal pasti lebih mahal dan dari nominal hadiah gitu loh. Tapi kalau misal menang kan juga dapat lebih banyak exposure dan ibaratnya bisa nambahin CV dan dapat pengakuan juga pastinya. Dan mungkin kenapa di beberapa tahun ini nominasinya itu lagi ya mungkin karena mereka-mereka ini yang dianggap mampu afford cost produksi dan yang gede itu. Dan mungkin mereka juga yang bisa datang kali ya. Tapi kalau kayak Tokopedia K-pop Award kemarin itu bisa dibilang acara award juga enggak? Nah itu pertanyaan yang sama. Tokopedia Award tuh dari mana sih? Perhitungan kemenangannya tuh apa sih? Punya dihitung dari apa? Dihitung dari avatar K-pop yang ada. User Tokopedia. User Tokopedia yang pakai avatar K-pop gue rasa. Atau enggak dengan teknologi apa, maksudnya dengan tim datanya Tokopedia punya apa, kayak tahu selama ini tuh yang nge-search grup-grup apa aja sih yang paling banyak di-search di Tokopedia, itu di yang menang. Tokopedia gitu. Itu yang menang gitu ya. Okay. Padahal dia nggak tahu, padahal lebih banyak yang beli di Shopee. Tetap lebih banyak kan, fans K-pop lebih seneng jualan di Shopee. Banyak duit emang atau lanjut ya, gue baca DM dari Twitter. Ya Allah, panjang banget. Aduh. Halo Kak Ron dan Kak Dita, aku mau cerita-cerita aja dan sharing pendapat aku tentang award show K-pop saat ini, terutama award show kesayangan kita, yaitu Mama. Aku mah gak sayang Mama. Aku sayang mamaku. Ya, pertama-tama aku mau mulai dari pelaksanaan acaranya sendiri. 2 tahun belakangan ini terasa berbeda jauh banget dibandingkan sebelum pandemi. Tahun 2020 saat pandemi baru mulai dan belum ada vaksin award show. Hah? Vaksin award show? Oh, gue bingung. Salah baca gue. Baru mulai dan belum ada vaksin, award show kebanyakan dilakukan secara online. Dan jujur, meskipun aku masih bisa maklum, tapi rasanya hampa aja gitu. Nah, di tahun 2021, award show mulai dilakukan secara offline kembali dengan live audience, tapi kok rasanya masih jauh dibanding sebelum pandemi. Nah, di situ aku sadar tentang beberapa hal. Ternyata salah satu hal yang krusial yang membuat acara award show ini seru adalah interaksi antar artis atau grup satu sama lain dan juga reaksi para pemenang saat namanya disebut sebagai pemenang. Hal ini yang sepertinya yang membuat aku bosan saat nonton, karena menurutku para pemenang harus udah standby untuk menerima awardnya, jadi reaksinya bukan yang benar-benar baru. Lalu aku mau sekalian komentar untuk line up Mama 2021 yang cukup mengagetkan, di mana grup atau artis Gen 3 pada nggak datang, terutama grup besar yang biasa datang seperti BTS, Twice dan Seventeen, atau grup Gen 2 seperti Suju dan 2PM yang baru comeback. Yang datang mayoritas adalah Gen 4 dan itu pun hanya nama-nama besar seperti TXT, Stray Kids, ENHYPEN, ITZY, aespa. Dan aku diperhatiin rasanya Mama 2021 selesainya cepet banget, dan aku rasa itu karena line up-nya memang sedikit. Ini gue setuju banget. Bener-bener.
Menurutku kalau Gen 2 atau 3 nggak dateng, nggak ada salahnya buat ngundang grup Gen 4 UMKM, di mana mungkin perform di Mama adalah salah satu mimpi mereka. Nah, mengenai apakah aku bosan dengan pemenang yang itu-itu aja, tentu sejujurnya bosan, tapi ya mau bagaimana lagi selama pemenang ditentukan oleh voting, yang menang adalah yang populer. Bahkan at this point aku gak peduli mau attendance award atau enggak, asal yang menang gak yang itu-itu aja. Pengen deh ada K-pop awards yang gak pakai voting dan gak hitung sales seperti Grammy gitu. Jadi cuman judge dan music critic aja yang menentukan, tapi rasanya masih lama ya untuk itu. Tadi gua Moron udah sebut yang tadi Korean Music Award, di mana itu ditentukan oleh kritikus. Ada, tapi memang kita nggak sadar aja. Dan musik kritik yang menentukan, tapi rasanya masih lama ya untuk itu, karena kalau nggak ada voting, nggak ada traffic, nggak sih buat award show-nya sendiri. Oke deh, itu aja Kak cerita keluh kesah aku terhadap award show. Thank you dan sukses terus. Terima kasih. Lanjut ya, ini di Instagram ada fans Blackpink yang bilang, aku Blink dan umurku 27 tahun, jadi aku bukan Blink bocil ya. Tuh ditegaskan di awal ya. Dia harus menegaskan ya. Harus disclaimer dulu. Aku cuma mau curhat sebagai Blink yang udah ngikutin Blackpink dari awal debut. Jujur dari hati aku paling dalam banget, dari hati aku yang paling dalam banget, aku tuh sedih karena Blackpink belum pernah menang Daesang di Korea. Apalagi kalau Blackpink udah diserang sama fans fandom lain. Mana nih katanya the biggest girl group, tapi kok nggak pernah menang Daesang? Masa kalah sama si A, si B? Padahal faktanya kan kita tahu ya award di Korea, award di Korea tuh kayak gimana. Sedih banget. Aku selalu don't care sih sama omongan orang. Tapi lama-kelamaan gerah juga ya Kak. Apalagi kalau kemarin pas SMA, pas Seoul Music Award kali ya, maksudnya bukan pas dia masih SMA. Bukannya aku sombong, kalau kita mau bicara fakta lagu solo Rose dan Lisa kan sukses banget tuh. Masa mereka gak menang apa-apa kemarin di awards itu? Emang nih awards bikinan SM. Tapi bersyukurnya Blackpink selalu dihargai oleh fans-fans internasional dimanapun, karena mereka lagi wamil aja nih, dalam tanda kutip wamil ya. Prestasinya selalu ngalir. Alhamdulillah. Terima kasih Ron dan Nita sudah mau bacain curhatan aku. Terima kasih, sukses. Iya. Blackpink emang tadi sempat, gue sama Dita sempat panik juga buat nyari Blackpink Daesang gitu. Ternyata emang nggak ada ya. Iya, gue nggak sadar ternyata Blackpink tuh nggak pernah menang Daesang. Melihat kayak popularitas Kill This Love, kayak wow, gue takjub sih, kayak speechless. Sekelas Blackpink. Kalau menurut gue nggak tahu sih ya, kan kayak kita tahu lah kalau di mana-mana tuh award no attendance no win gitu. Kayak menurut gue entah kenapa YG juga jarang banget ngasih Blackpink tuh jarang juga tahu datang ke acara award itu. Jadi kalau misalnya seandainya datang, seenggaknya ada chance untuk kemungkinan menang kan di Daesang itu. Tapi karena Blackpink ke Gayo aja juga jarang banget, ke awards jarang, kayak memang mereka kan fokusnya lebih ke kegiatan individu dan mungkin kegiatan fashionnya. Terus Lisa di Thailand dan Jisoo dengan karir actingnya. Jadi kayaknya gue merasa YG juga agak membatasi pergerakan Blackpink di acara-acara musik sih, terutama musik yang entah musik akhir tahun dan acara awards. Di Coachella tapi iya di Coachella kayak bangga bisa tampil di situ, tapi kan kayak India lu tetap lebih senang gak sih kayak di acara award Korea di mana Blackpinknya juga ketemu sama teman-teman sepantaran dia bisa lihat interaksi Blackpink. Kan interaksi misalnya Johnny sama Irene kan lucu tuh sama Twice gitu. Kayak menurut gue ada sedikit limitasi dari YG-nya sih, seandainya ada. Gue nggak tahu, mungkin bisa aja dapet Daesang kalau ya dateng lah gitu. Bisa aja nggak sih kayak ya no attendance no award kan, no winning, jadi ya coba aja dateng gitu. Siapa tahu juga memang panitianya jadi seger, waduh Blackpink dateng gitu. Iya benar. Kan gimana pun juga album Blackpink kan udah pasti outsold anyway, udah pasti laku banget kan. Jadi kayaknya apalagi mereka ada rilis album kan, itu penjualan fisiknya juga bagus ya. Ada kesempatan banget sih menang Daesang tuh, tapi kayaknya memang karena jarang datang aja kalau ini ya, kalau gue melihatnya.
tapi sangat disayangkan sih. Padahal 21 pernah loh. Iya, gue tuh pengen banget juga loh ngelihat Rose bersinar dalam sebuah panggung awarding night gitu iya, kan pasti iya, epic panggung award kan. ya, betul. Ya atau enggak Jennie menang best solo atau apa gitu. Dan maksud gue pas kalau YG pas zamannya 21 tuh bisa menang Daesang tuh pakai lagu apa I Don't Care. Seingat gue I Don't Care ya. I Am The Best kan tuh juga apa Daesang kan. Maksudnya dudu nggak Daesang aneh sih. Gue baru sadar loh. Iya benar. Iya sangat sesuatu yang masih perlu dipertanyakan juga sih, kenapa YG tidak mau membuat Blackpink jadi grup seperti grup yang lain. Iya gitu. Maksudnya seenggak pedulinya kita sama awards misalnya, pasti apa pada akhirnya kita mengharapkan mereka punya gelar yang apa prestis juga kan. Walaupun kita nggak sepeduli itu, tapi kayak ada keinginan dalam hati kayak ini memang harus di YG-nya sih kayak lebih memperluas gerak Blackpink as a Blackpink group, as a musician ya, karena kayak lebih fokus ke individu sih. Oke, gue lanjut baca di reply Twitter ada dari @babydinoli. Ngerasa banget sih kalau acara award sekarang kalau nggak datang ya nggak bakalan menang, walaupun itu nggak berlaku buat grup sekelas BTS sih. Mau mereka lagi di US pun pasti bakalan dapet bahkan Daesang lagi. Oh ini yang di Mama sih ya, yang di Mama juga disapu bersihkan BTS. Padahal dia nggak ikut perform. Mau gimana lagi, aku ngerasa kalau era kejayaan BTS belum bisa digantiin. Mau hype udah bertelur ngelahirin grup-grup baru pun mereka masih ada di puncak terus. Di samping itu juga buat grup terutama Gen 4 kayak yang dari agensi ternama yang pasti sering menang. Oke, lanjut ya, ini dari Instagram ada seseorang berinisial R yang jelas ini bukan aku. Perasaanku awards 5 tahun kebelakangan ini tuh scripted ya atau gimana ya, kayak ketebak gitu deh. Tapi di sisi lain memang mereka yang menang award itu yang paling mendominasi pasar K-pop saat ini sih. Fansnya juga banyak. Jadi of course jadi dari semua unsur yaitu voting, digital dan lain-lain udah capable lah untuk jadi pemenang. Dan based on my opinion lagi, kalau misalnya dibilang harusnya nggak berdasarkan voting dan lain-lain lah, contohnya based on expert judgment gitu, malah jatuhnya balik ke selera judges masing-masing gak sih? Kan seni sifatnya relatif. Jadi so far memang yang paling pas sih menurut aku voting. Oh ini dia justru lebih suka voting ya, POV dia. Istilahnya ya kayak nge-repay kerja kelas idol dengan ngasih menang salah satu nominasi. Kalau favorite moment yang langsung keinget gitu pasti adalah Shiny waktu dapat Daesang kata dia. Kalau gue bisa berkomentar sebenarnya kalau expert itu ngejudge-nya dia nggak bisa bias kalau menurut gue, karena dia juga dipilih oleh komite kayak Festival Film Indonesia misalkan, itu ada komitenya gitu, komite FFI, dan mereka yang milih jurinya gitu. Jadi yang juri yang terpilih ini pun udah istilahnya udah kredibel dan punya pilihan yang tidak bias, makanya dia dipilih gitu. Jadi gue rasa kalau yang Korea Music Award itu sejauh ini gue ngelihatnya masih legit sih, karena terakhir tuh kayak gue baca yang jurinya itu tuh beneran kayak pemerhati musik, dosen di universitas ternama gitu, dan pemerhati seni gitu. Iya Pak Dibyo tuh yang ininya apa namanya, salah satu komitenya. Iya. Jadi gue rasa masih legit sih. Nggak bisa bias sih, dan justru kalau mereka bias mereka nggak bakal bisa jadi juri sih menurut gue. Mungkin kalau misalnya gue nggak tahu sih ya, kita tuh selalu berpatokan gara-gara terpapar voting terus, kita selalu melupakan kalau sebenarnya musik Korea itu nggak semuanya musik idol. Ngerti nggak sih? Jadi kalau gue nggak tahu sih ya, kalau gue jadi orang Koreanya melihat awards kayak gini dan didominasi oleh idol, di mana idol itu sebenarnya kalau di chart Melon kan nggak melulu di atas kan, justru yang populer tuh lebih ke artis-artis indie, nggak artis indie mungkin kayak Janabi, kayak 10 cm, dimana kan itu sebenarnya mereka tuh jauh lebih terkenal mereka daripada misalnya idol-idol ini kan, tapi kan idol ini karena based on voting. Iya, secara masyarakat umum ya, general public. Gue kalau misalnya jadi orang Korea kayak gue mungkin akan enak sih dengan award yang dimana dimenangi oleh ada idol yang gue sama sekali nggak tahu nih, gue nggak terpapar lagunya karena nggak ada di chart Melon gitu kan. Kita tahu lah kalau boy group tuh susah banget nih, bahkan sekelas TXT Stray Kids aja untuk bisa chart Melon aja tuh struggle-nya luar biasa gitu. Tapi nggak usah ngomongin album fisik ya. Jadi kayak gue kalau misalnya gue jadi orang Korea, gue akan bosen sih kayak
nggak akan menganggap serius award ini gitu karena gue nggak dengerin tuh misalnya Stray Kids, gue nggak bilang Stray Kids nggak terkenal ya, misalnya Stray Kids ya gue nggak dengerin gue nggak tahu Stray Kids, gue taunya musik dari Janabi atau musiknya dari apa. Sekarang Kim Min Sok tuh lagi Imujin tuh yang lagi naik. Iya mungkin ada kalanya yang kalau mengacu ke tadi yang DM tadi yang dimana lebih memilih voting, menurut gue justru voting jangan di nomor satu kan sih, karena musik Korea itu nggak melulu tentang idol, karena kalau ngomongin voting udah pasti fandom. Iya, betul. Fandom ya paling banter yang bisa mengimbangi fandom ya fansnya Lim Yong Woong yang penyanyi trot itu ya Ron yang terkenal banget. Lim Yong Woong itu dia memang fansnya di Korea tuh gede banget kan, jadi mungkin paling cuman jarang banget penyanyi di luar idol yang bisa mengimbangi secara voting. Jadi kalau menurut gue kalau based on vote, kalau kita ngomongin award musik Korea ya, wah nggak bisa voting doang, nanti yang ada yang menang idol mulu gitu. Makanya Mama itu ganti kan namanya, nggak Korea Music award lagi, tapi dia Mnet Asia Music Award. Jadi mungkin memang mau fokusnya scope-nya lebih besar global. Jadi makanya kayaknya apa-apa Mama terus gitu, karena memang dia scope-nya lebih luas kan, apalagi penyanyi Indo juga menang kan di situ kayak Agnes Mo Gamaliel ya pernah menang Mama ya. Banyak kali Raisa pernah menang kan. Marion Jola pernah. Marion Jola iya. Rizky Febian juga pernah. Oh iya. Ya ingat. Lanjut terakhir di gue habis itu lo ya. Okay. Lo yang terakhir. Okay. Ini dari DM di Twitter, dia bilang, aku suka K-pop dari 2011, pas dulu zaman Mama belum sebergengsi sekarang. Sering banget ikut voting dan mulai berhenti pas tahun 2014, 2015. Mungkin karena udah capek sama gak transparansinya penilaian saat itu dan cuma ngelihat hasil voting by fans yang buat fans jadi berharap dan yakin si idol mereka menang. Padahal yang menang yang lain atau yang datang ke acaranya. Terus sekarang banyak acara award lain yang jadi ada sistem voting by fan termasuk dari fans internasional yang menurutku jadi ngebuat fans itu punya pikiran bahwa gak voting sama dengan bukan fans. Dan juga karena sistem voting ini menurutku jadi bikin grup UMKM merintis atau grup UMKM menengah yang karyanya lebih layak bisa mendapatkan penghargaan malah tertutup sama grup besar yang dapat voting dari fansnya yang banyak. Emang ya, maksudnya ini udah jadi K-pop award itu udah jadi semacam survival, grup UMKM tidak akan bisa bertahan sih. Jadi kayak ya yang pasti akan dinominasi ya paling grup-grup besar kayak ya ITZY, terus paling TXT, padahal gue pengen lihat ini nih Nature, gue pengen lihat Fromis 9 awas nih ya udah di hype kalau dia nggak ada di acara award nih ya. Gue tunggu kuasa lu hype. Fromis 9 harus menang award. Gue tunggu media intervensi lo. Pokoknya Fromis 9 harus menang. Pokoknya Fromis 9 harus menang award, sama tolong akuisisi Nature Nature Group biar tidak bubar gitu. Oke, terakhir dari gue ya. Ini gue bercanda ya guys. Jangan diseriusin ya. Terakhir dari gue di Instagram ya. Dari Anon juga. Wah, gercep nih update-annya. Halo Ron dan Dita, seru ya topiknya kali ini. Pengamatan aku nih ya, tiap award itu memang ada aja yang fishy. Cuma award di South Korea kentara banget menangin penyanyi besar dari agensi besar. Padahal casual listener gak bener-bener dengerin girl band atau boy band semua. Aku sempat bingung sih, ini entah fans boy band agensi besar emang semilitan itu atau ini emang awardnya yang fishy. Kurasa pemenang award ini tuh gak mewakili semua pendengar musik Korea. Menurut aku sih sistem voting award gak cuma di South Korea aja, itu bermasalah karena rentan favoritisme. Apalagi pernah ada award yang cuma bagi-bagi piala doang biar semua yang hadir kebagian. Serba salah emang, udah capek voting hasilnya gini, mau voting udah seuzon duluan kata dia. Iya sih bener sih. Serba salah sih emang kayak gitu. Ini emang sistemnya udah kadaluarsa sih kata gue, harus ada pembaruan sih ya. Coba Ministry of Foreign Affairs bisa bekerja kali. Kok Foreign Affairs? Gak tau gue asal aja. Nanti kayak China dong, udah gak boleh voting lagi. Nanti kayak di China kan, kalau di mainland China kan udah gak bisa tuh lu voting. Udah gak bisa. Apa acara idol orang itu. Orang film Hollywood aja endingnya diganti masuk ke China kan nangis. Oke deh, makasih guys yang udah kirim-kirim DM di @kekorean_ig sama @kekorean_twt. Kalau ada curhatan
sanggahan. Kalau ada yang seru-seru boleh kabarin kita biar kita bacain. Kita tutup dengan Koreaan FM. Lo dulu yang dari IG ada siapa nih? Dari IG. Ada siapa di mana? Oke, ke Korean FM. Hai Kak, aku mau request beberapa lagu ya. Yang pertama mau request title tracknya From Miss Nine yang DM. Ini kemarin udah nih, yang DM kita udah puter. Nah, yang kedua mau request juga title track comeback terbarunya Uptension yang Crazy About You. Baru kali ini nih aku dengerin Uptension karena baru kenal juga gara-gara Wusok sama Jin Hyuk di Produce X101 dan ternyata sangat tidak mengecewakan. Lagunya juga masuk sih di telinga aku. Anyway, thank you. Sehat selalu. Dari al_all_z. 이제는 다른 내가 되어볼게 한심했던 예전의 모습은 이젠 버릴게 너가 좋단 뭐든 바꿀게 여기 순간에 널 다시 꺼내 다시 예전 그대로 다시 되돌려줘. Ngomongin Uptension, gue ada satu di member Uptension yang lagi gue taksir. Siapa? Tapi gue nggak yakin sih Pak karena naksirnya ini. Pokoknya gacuan lah, namanya Xiao. Oh, Xiao. Bukan Xiao Genshin ya, Xiao Uptension. Kayaknya udah pernah ngomong ini deh sebelum ya. Yang debut duluan Xiao Uptension baru Xiao Genshin. Iya. Xiao tuh. Iya, dia main cakep gue di tahu. Genshin. Xiao Uptension sumpah dah, cakep dah. Gue suka nih. Di comeback dia yang sekarang, gue gila. Di tiga comeback sebelumnya nih Xiao ini cukup menarik perhatian gue ya. Oke lanjut. Itu TMI aja sih, gue lagi suka Xiao Uptension. Ini ada yang dari Twitter, dari @umaimamai ke Koreaan. Aku mau rekomen lagunya John Somi Anymore. Enak banget lagunya. Terima kasih ke Koreaan. Udah gitu doang. Kalau lagi suka apa nih? Atau enggak lagu-lagu Word? Lagu-lagu award. Gue tahu. Karena kita ngomongin Word, lagu-lagu memorable tentang Word aja. Basker lah, gila. Cherry Blossom ending. Basker. Yaudah. Basker ya. Di saat orang berantem, EXO sama BAP yang menang Basker. Itu udah paling ikoniknya Mama sih itu. 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요. 봄바람이 날리며 Gara-gara tadi lo ngomongin BAP, gue di Twitter kayak BAP itu udah 10 years anniversary kan, tapi iya, bener, mereka cuman ya ampun, salah satu pelopor BAP loh. Gila, pelopornya Matoki loh. Gila itu. BAP itu so fast, so terlalu cepat untuk aduh sedih deh kalau ngomongin BAP. Iya, dia tuh kayak Mbah Surip tau. Naiknya cepet terus udah hilang. Iya, terlalu cepet banget untuk hilangnya juga cepet, sayang banget. Kayak terus mau naiknya lagi udah keburu grup-grup barunya udah banyak. Jadi kayak aduh, kayak kita cuma bisa mengenang doang sih, Ya tapi udah. kayak gue kepikiran aja kayak Support happy. Bang Jungkook aja guys, tolong. Iya. Bang Jungkook kan bikin lagu tuh buat grup UMKM. Makanya support Bang Jungkook, support Daehyun. Aduh, Daehyun. Anak kayaknya army sekarang nggak pernah tahu deh Daehyun, Baekhyun sama V dulu pernah dibilang bapak ibu anak. Oh iya, jadul banget. Jadul banget gak referensi gue tahu kita. sih itu. Ya Allah, jauh Iya. Ya ampun. Daehyun, Baekhyun, Taehyung. inget sih lo? Oh jelas. Saya gini Iya. militan juga saya army. Dulu. Berarti lo basker Cherry Blossom endingnya karena sangat berkesan buat lo di Quad. Itu berkesan Kalau buat gua, semua orang di tahun anjir. itu. Iya sih, iya. Kalau gue apa ya Allah, gue nggak tahu ya Allah. Apa ya Mario lagu yang Jola bikin jangan berkesan? pasti. Monster X Shoot Out deh. Karena gue merasa di situ momen kayaknya gue merasa dia di era itu di Mama sih. Gue cuma ngikutin di Mama. Sorry, gue nggak tahu word yang lainnya sih. Tapi
era itu tuh dia di Mama keren banget. Monsta X itu yang Shoot Out, walaupun sebenarnya gue lagunya nggak suka sih, tapi ya udahlah nostalgia juga. Monsta X Shoot Out. Oke deh kalau gitu. Terima kasih buat yang udah ngirim ke Korean FM. Buat yang mau rekomendasikan lagu untuk episode minggu depan bisa DM kita di kekoreaan_IG atau kekoreaan_TWT dengan tagar kekoreaan FM di bagian atas biar kita tahu isi konten kamu apa. Tapi buat yang pengen curhat bisa kekoreaan curhat di paling atas ya, karena minggu depan nih pasti banyak yang curhat karena kita bakal update berita juga di minggu depan. Terima kasih buat yang udah kasih support juga di traktir kita yang udah sebulan kita merilis traktir dan masif banget support dari teman-teman. Terima kasih. Gila banget. Gue udah bisa beli PS5 loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banget. Yes. Gue udah beli PS5. Ya, makasih banyak yang udah traktir. Terima kasih teman-teman. Versi mini. Lo materialistis sekali. Terima kasih buat yang udah ngasih 6.500-nya untuk episode spesial kita. Thank you banget. Gue udah kehabisan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea untuk mengucapkan terima kasih. Jadi terima kasih buat yang mau support. Buat yang pengen tahu ada episode spesial apa sih di Traktir, bisa akses akun kita di traktir.id/kekoreaan. Jangan lupa ya, give what you can, gak ada pressure. Kalau gak mau juga gak apa-apa, bisa dengerin episode gratisnya selalu ada di Spotify ya. Tolong support kita di Traktir. Bayangin ya, Ron itu ngedit sampai jam 2 pagi. Ini emang biar kita bisa hire editor guys ya elah. Berasa kayak influencer gede yang punya editor sendiri gitu. Punya editor sendiri, berarti lo Atta Halilintar gitu ya. Punya tim sosmed sendiri. Biar hire tim sosmed sendiri yang kita bayar sesuai UMR. Gue pengen bayar sesuai UMKM lagi. Jadi PT Kekoreaan Podcast Indonesia ya. Yes. Makasih ya yang udah kirim-kirim channel di Traktir. Kita tunggu, boleh mau kirim lagi atau enggak pun bebas, terserah, tidak ada paksaan. Tapi sekali lagi gue juga sama Keron, gue bingung sih mengucapkan terima kasih seperti apa. Baca komen-komennya juga sangat flattering, kayak ada yang bilang kalian deserve banget dapat aku support. Kasih channel ini karena durasi kalian tuh juga panjang-panjang, kayak wow ternyata ada yang berpikir seperti itu ya. Gue mikirnya kayak aduh ngapain sih lu ngasih duit ke gue. Kalau to be honest sampai saat ini kayak gue masih berpikir seperti itu, ngapain sih lu gitu, mending buat jajan gak sih. Tapi ya udah, gue cuma bisa bilang terima kasih. Gue nggak pandai menerima pujian, jadi gue cuma bisa swanning aja lah kayak, terima kasih semuanya, we love you udah so deh, much. Terima kasih intinya. Yes, saranghaeyo. Semoga konten-konten kita bisa selalu menghibur dan bisa jadi teman kesendirian kalau emang lagi sendiri, atau memang teman julid kalau emang niatnya julid, teman gibah kalau nggak punya teman gibah. Pokoknya keberadaan kami di Spotify, kalau itu berharga buat lo, keberadaan lo lebih berharga buat kami. Anjay. Thank you guys. See you next week. I love you. 지금 네 입으로 끝이라는 말을 내 심장에 써줘. 이런 지옥 같은 희망을 끝내줘. 날 위해 shoot out, shoot out, shoot out. 더 강하게 shoot out, shoot out, shoot out. 어차피 다 끝났다면 네 맘이 떠났다면 희망도 남김없이 버려. 날 위해